Selamat pagi adik-adik di rumah. Senang sekali kali ini Indonesia Layak Anak kembali hadir dan menemani adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah. Pastinya bersama Kak Titi. Ya, pagi hari ini biasanya ditemani sama Yunike yang bisa dikatakan si lucu. Tapi pagi hari ini aku bersama teenagers. Ada Aura, tapi bukan Aura kasih. Ada Aura, selamat pagi Aura. Halo Kak Titi. Apa kabar? Baik, kalau Kak Titi? Alhamdulillah baik. Aura semangat di hari libur ini? Iya, semangat banget. Semangat banget menemani teman-teman di rumah ya. Iya, pasti dong. Di program kita di Indonesia Layak, Layak Anak. Anak. Ya. Dan pastinya Aura, kalau misalnya Aura sendiri, Aura ini sekarang udah kelas berapa nih? Aku sekarang kelas 8 SMP. Oh, kelas 8. Berarti teenagers ya. Banyak kegiatannya dong pastinya. Iya, bisa dibilang gitu. Kegiatannya apa aja nih Aura biasanya? Aku sih kalau ada waktu main, terus belajar, terus jalan-jalan gitu. Biasanya kalau mainnya main apa? Main sama teman-teman. Oh, main sama teman-teman aja ya. Nge-game atau gimana nih? Ya, gitu. Kebanyakan gitu ya. Oke, terus selain itu juga kegiatan kayak di sekolah itu biasanya ada kegiatan apa aja nih Aura yang diikuti saat ini? Kalau saat ini apa ya? Tapi kalau dulu sih aku ikut OSIS. Oh, oke. Sekarang udah enggak? Enggak. Udah enggak, cuma 1 tahun ya? Iya, cuma satu periode. 1 periode aja, iya. Tapi pastinya dapat pengalaman baru kan? Iya. Oke, nah kalau di sekolah kan kegiatan OSIS itu pernah diikuti. Terus, nah selain itu Aura di sekolah ada kegiatan apa lagi nih? Biasanya kan di sekolah banyak ekskul nih. Ada ikutan ekskul juga gak sih? Ikut. Salah satunya? Aku ikut eskul basket, PBB gitu. Oh, suka baris berbaris juga ya? Iya. Ya, Aura ini pastinya adik-adik dan juga teman-teman di rumah dia juga merupakan salah satu bisa dikatakan siswa berprestasi, ya kan? Iya. Jadi dulu Aura waktu SD itu juga pernah mendapatkan juara. Nah, juaranya apa aja nih Aura waktu SD? Aku waktu SD itu pernah ikut lomba mendongeng. Juara 2 sama juara harapan 2. Oke. Itu dongeng bahasa Indonesia ya? Iya. Oh, oke. Pengalaman mengikuti lomba dongeng itu gimana nih? Uji nyali kah atau gimana rasanya? Seru sih, seru. Seru banget. Terus apa lagi ya? Deg-degan juga sih waktu ikut karena sebelum-sebelumnya itu kan nggak pernah ikut lomba-lomba gitu loh. Ikut lomba tapi alhamdulillahnya langsung dapet ya? Iya. Dapat harapan 2, dapat juara berapa lagi? Juara 2. Juara 2. Wah, keren deh Aura. Itu kelas berapa aja yang ikut waktu ikut? Itu first time itu kelas 3. Kelas 3 SD. Terus kelas 5 ikut lagi. Terus kelas 6 juga ikut. Oh, oke. Yang kelas 5 dapat juara 2 ya waktu itu ya? Iya. Oh, oke. Kelas 6-nya? Kelas 6 belum. Nah, untuk saat ini nih kan udah beranjak SMP, pasti juga ikutan dong lomba-lomba. Iya. Ikut lomba apa Aura? Waktu itu aku ikut lomba pidato. Pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab atau? Bahasa Madura. Hah? Bahasa Madura? Iya. Bisa dikatakan kalau sekarang bahasa Madura agak susah ya bahasanya. Iya. Karena apalagi bahasa halus ya Aura. Iya. Mempelajarinya gimana nih Aura? Lumayan susah sih waktu itu. Juga banyak kata-kata yang gak familiar. Yang
nggak pernah aku dengar malah. Oh, nggak pernah didengar. Iya. Ada kata-kata familiar. Ya, ada contohnya sedikit atau banyak? Banyak. Banyak ya. Tapi ya gitu. Susah nggak untuk mengucapkan bahasa Madura, istilahnya bahasa Madura yang halus gitu? Iya agak susah, agak belibet. Agak belibet ya. Iya. Oke, bisa dicoba nggak? Mungkin satu kalimat bahasa Madura pas ikut lomba pidato. Apa ya Kak Titi? Di awal deh, awal pas pembukaan. Duh, aku lupa lagi. Apa ya? Coba deh bahasa Madura yang dipakai pada saat pidato. Nah, mungkin satu kalimat aja biar teman-teman atau adik-adik di rumah bisa sekaligus belajar nih. Ternyata ada bahasa Madura yang tidak familiar gitu. Bukan hanya untuk Kak Titi atau mungkin juga Aura atau mungkin adik-adik di rumah. Coba deh. Ya kayak gini sih Kak, kayak tak mangki okara sepas kepas morak ngombi esena dede, terus pramela, terus nyongler lanto ke okara, itu banyak Kak yang nggak aku dengar sebelumnya. Oh, nggak familiar gitu ya. Ya karena mungkin bahasanya halus gitu kan ya. Ya karena memang ondek bahasa Madura itu bisa dibilang lumayan susah. Saya pun juga harus banyak belajar gitu ya tentang bahasa Madura. Oke, Aura, hari ini mempersiapkan apa nih untuk adik-adik di rumah di Indonesia Layak Anak? Oh ya Kak, aku pengen mendongeng. Mendongeng tentang apa? Tentang Somber Bentong. Somber Bentong. Iya. Oh, itu cerita bahasa Madura atau kalau dari judulnya kan bahasa Madura? Iya. Tapi cuman aku ceritain pakai bahasa Indonesia. Oh, biar ngerti ya. Iya. Oh, oke deh. Udah siap adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah? Ya, pastinya pagi hari ini bisa juga adik-adik dan juga teman-teman di rumah dengarkan melalui channel YouTube RRI Sumeneb.net. Bisa ditonton dan juga dengarkan di Pro 1 Sumeneb. Yuk kita dengarkan Aura berdongeng. Alkisah, dahulu kala di desa ini hiduplah sepasang pengantin baru, sebut saja mereka Ahmad dan Siti. Keduanya baru saja menikah dan seperti adat Madura pada umumnya, mereka melakukan tradisi pangantan main, yaitu berkunjung dari satu keluarga ke keluarga lain, bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Siti tampak cantik sekali hari itu. Ia mengenakan samper kain batik khas Madura yang melingkar indah di tubuhnya dan kebaya yang rapi. Setiap keluarga yang mereka kunjungi menyambut dengan sukacita, memberi hadiah dan doa yang terbaik untuk mereka. Ahmad berjalan bangga di sisi Siti. Ia merasa menjadi laki-laki paling beruntung di seluruh Madura. Tapi perjalanan pangantan main itu jauh. Matahari naik makin tinggi, angin siang mulai terasa panas. Dan saat mereka menyusuri jalan setapak menuju saudara berikutnya, Mas Ahmad, aku lelah dan haus sekali. Oh, Siti, ada Somber di sini. Tidak jauh, yuk kita ke sana. Siti begitu gembira hingga ia berlari kecil menuju Somber itu. Tapi sampernya melingkar ketat di tubuhnya. Langkahnya terbatas dan tanah di Somber itu brak, basah, licin. Siti terpelosok dalam sumber. Ahmad berteriak memanggil bantuan. Orang-orang di sekitar kaget, bingung, panik. Mereka mencoba meraih Siti. Tapi arus air di dalam sumber itu kuat dan dalam. Tak ada tali
tak ada papan, tak ada yang bisa digunakan. Dan saat itulah seorang petani berlari dari arah sawah. Napasnya tersengal. Di tangannya ia membawa pentong, yakni alat pemukul biji padi, kayu besar, panjang dan kuat. Petani itu tidak berpikir panjang. Dengan sekuat tenaga, ia tancapkan pentong itu ke dalam somper. Arus air mereda. Tangan-tangan ramai meraih Siti, menariknya ke atas daratan. Siti selamat. Ahmad memeluk istrinya erat. Air mata jatuh. Para tetangga bersyukur. Dan petani itu hanya tersenyum sederhana dan sambil mengusap pentong yang masih tertancap tanah. Sumber pentong masih ada hingga hari ini. Airnya masih mengalir, masih terbagi menjadi 4. Masih menjadi bagian dari kehidupan warga Karangcempaka, Sumeneb. Wah, keren banget ceritanya. Somper Pentong. pentong. Ya. Nah, ternyata pentong itu salah satu alat untuk memukul Biji padi. biji padi Ya. yang habis panen gitu kan ya. Iya. Kalau misalnya zaman dulu kalau ingin makan nasi itu harus dipukul-pukul dulu pakai Iya. itu. Bener Kak Titi. Oh, oke. Baru tahu nih Kak Titi, ternyata itu namanya pentong ya. Iya. Jadi kita juga dapat satu pelajaran juga nih tentang bahasa Madura, somper pentong, dan masih ada sampai saat ini ya Masih ada di Karangcempaka, Madura. Cempaka Madura. Wih, keren Aura. Ini yang akan dilombakan atau cerita yang akan dilombakan atau masih udah pernah dilombakan nih? Yang mau dilombakan sih. Oh, ini. yang mau dilombakan. Tapi dalam bentuk bahasa Madura atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Kapan acaranya? Mei Kak Titi. Mei ya? Iya. Bulan depan dong. Iya. Udah tinggal menghitung hari aja ya. Ya bener. Bulan Mei ya. Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 30. 30 Mei ya. Iya. Oke deh. Iya, kalau dongeng sendiri, dongeng yang tadi dihadirkan untuk teman-teman di rumah nih, Aura itu belajarnya udah sejak kapan nih mempersiapkan lomba? Udah dari awal itu sih. Awal April aku belajarnya. Awal April ya. Iya. Ya lumayan lama ya. Iya. Sampai sekarang ya. Gimana udah siap? Iya, udah siap banget. Udah siap banget ya. Itu lombanya lomba apa sih Aura? Nama lombanya? Nama lombanya itu FLS 3N. Oh, oke. FLS FLS 3N. 3N. Agak ini ya. Lidahnya ya. Ya, tapi pastinya Aura kan sudah mempersiapkan udah lama banget gitu ya, udah sekitar 1 bulanan lah ya, hampir 1 bulan gitu ya Aura. Ada kesulitan nggak nih dalam mempersiapkan lomba ini? Cuman aku susah ngafalnya sih Kak. Itu kan harus hafal ya. Iya. Nanti lombanya secara langsung kah atau secara daring nih? Biasanya kan ada yang dibikin video dulu gitu. Enggak, kalau ini langsung. Oh, oke. Mental gimana, udah siap? Iya, bismillah. Bismillah Iya. ya. Kalau ini, kalau menurut Aura, juara nggak nih kira-kira? Amin. Amin aja gitu ya. Karena persiapannya luar biasa ya. Nah, untuk persiapan pasti ada yang ini kan, yang mungkin pembinanya Iya. gitu kan. Nah, pembinanya siapa nih? Guru di sekolah atau siapa? Guru aku di sekolah, Boleh disebutin gurunya, nggak apa-apa. Bapak Sumaimo. Oh, Bapak Sumaimo. Oke. Wah, baik sekali Bapak Sumaimo itu ya. Makasih Bapak. Oke, nah untuk persiapan udah nih, kira-kira goals nggak nih Aura nantinya? Amin aja. Iya. Uh-uh. Ya juara lah.
Juara harus ya, harus ya. Oke, nah pastinya adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah, kita tadi sudah mendengarkan cerita yang sudah dihadirkan Aura tentang Somper Bentong. Bentong ya. Ada unsur bahasa Maduranya dan sekaligus kita tadi tahu ternyata di Madura itu ada bahasa-bahasa yang lumayan bisa dikatakan kurang familiar Iya. bagi kita dan ternyata ya sama halnya seperti Aura, Kak Titi pun juga sama. Ada yang juga nggak tahu Kak Titi ya. Oke deh, nanti kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Layak Anak. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah. Dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga Aura. ya tadi Aura sudah menghadirkan dongeng tentang Somper Bentong. Bentong ya. Dan pastinya dari Somper Bentong ini kita juga tahu ternyata di Kabupaten Sumeneb itu juga ada pangantan main Iya. gitu kan ya. Budaya yang masih sampai saat ini masih ada itu Aura dan masih terjaga sampai saat ini. Dan bahasa-bahasa Madura yang kurang familiar ternyata kita juga banyak belajar dari Ya, cerita betul. yang dihadirkan oleh Aura. Ya, Aura ke depan kan mau ikut lomba, mudah-mudahan Iya. berhasil ya. Amin. Makasih Kak Titi. Iya, sama-sama. Terus Aura ke depan ada rencana apa dan kira-kira harapannya ke depan ingin jadi apa nih? Harapannya ke depan aku cuman pengen jadi orang yang bermanfaat aja. Oh, begitu. Iya benar ya. Kalau misalnya nggak bermanfaat bagi orang lain, buat apa kita? Ya, Gitu bener. kan ya. Iya, benar banget. Beda ya jawabannya teenagers ya. Ya, Aura dari cerita dongeng juga yang tadi dihadirkan, apa juga nih yang bisa Aura ambil dari cerita itu? Oh, ternyata itu pertolongan tuh bisa dari mana aja ya Kak Titi, dari orang gak kita kenal. Iya salah satunya tadi ada petani yang menolong Menolong Siti. Siti itu ya. Iya. Oh, oke. Pertolongan itu bisa datang dari mana saja. Oke. Itu satu hal yang juga bisa kita ambil dari cerita yang sudah dihadirkan oleh Aura. Mudah-mudahan nanti dapat juara ya lombanya ya. Iya, makasih Kak Titi. Nanti kalau juara balik lagi ke sini dong. Iya. Dan pastinya untuk adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah yang juga punya prestasi seperti Aura bisa hadir juga di Indonesia Layak Anak ya. Dan kita harus berpisah juga nih Aura. Sayang Bye-bye banget. Kak Titi. Bye-bye Aura. Kapan kita jumpa kembali? Iya, kapan-kapan. Kapan-kapan ya. Ya udah deh, yang pasti senang banget ya bisa bersama Aura di Indonesia Layak Anak di edisi kali ini. Lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan jangan lupa untuk adik-adik di rumah selalu menonton dan juga mendengarkan kita di channel YouTube RRI Sumeneb.net dan juga Pro1 Sumeneb. Dan nah kalau di Pro1 bisa mendengarkan di 101,3 MHz. Ya,
Kita akan pamit undur diri dulu dari Ruang Dengar dan Layar Kaca adik-adik ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Kak Titi pamit dan juga Aura, sampai sampai jumpa. jumpa. Bye.